Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 6 ingin membahas tentang tugas kelompok yang berjudul penjadwalan prosesor. Ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yuk kita mulai. Saya di sini bertugas untuk membahas tentang penjadwalan FCFS. Dari soalnya adalah hitunglah average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dari ketujuh proses tersebut dengan menggunakan algoritma dengan kuantum 2 dan buatlah Gantt chart-nya. FCFS sendiri adalah penjadwalan prosesor di mana proses yang pertama tiba atau mempunyai AT terkecil langsung dieksekusi. Yang pertama kita lakukan adalah hitung semua BT atau lama proses untuk mengetahui lama proses keseluruhannya. Dan jumlahkan semua BT untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 dan ditambah 2. Maka dapat hasilnya adalah 27. Maka kita buat kolom sebanyak 27 buah di bawah sini. Selanjutnya proses mulai berjalan. Proses yang berjalan duluan adalah P1 karena memiliki start yang paling kecil. Proses berjalan berdasarkan lama warna pada nama proses. Start P1 adalah 0. Kemudian lama prosesnya adalah 5. Berarti akan berjalan dari 0 sampai ke 5. Seperti ini. Dan untuk mendapatkan RT-nya itu adalah 5 dikurangi oleh AT atau saat tiba. Kemudian proses P2 yang berjalan sebanyak 3 ms. Proses P2 dimulai dari 5 dan berakhir di angka 8. Untuk mendapatkan hasil dari RT seperti tadi, saat selesai atau FT dikurangi oleh AT. Selanjutnya, proses P6 yang berjalan sebanyak 6 ms. Proses P6 dimulai dari 8 dan berakhir di angka 14. Seperti tadi, RT didapatkan dari FT 14 dikurangi AT 1 dan jadilah 13. Selanjutnya P5 yang berjalan sebanyak 6 ms. Proses P5 dimulai dari angka 14 dan berakhir di angka 20. Maka RT-nya adalah 20 dikurangi 2. Dapatlah 18. Selanjutnya di ST dimulai dari angka 20 dan berakhir di angka 21. Untuk menentukan RT-nya, 21 dikurangi oleh HT yaitu 3, dapatlah 18. Selanjutnya proses P3 berjalan sebanyak 4 ms, dimulai dari 21 dan berakhir di 25 yang menjadi FT-nya. Dan setelah itu hitunglah RT-nya. 25 dikurangi 4, maka dapatlah RT 21. Selanjutnya proses yang terakhir adalah P7 berjalan sebanyak 2 ms. Proses P7 berjalan dari 25 dan berhenti di 27. Sama seperti tadi, untuk mendapatkan RT dari P7 yang berarti 27 dikurangi 2. Dapatlah hasil RT yaitu 22. Rumus TI adalah equal RT sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 13 tambah 18 ditambah 18 tambah 21 dan tambah 22.
hasilnya adalah 104. Untuk mencari TR, yaitu kuantum TI dibagi N proses, yaitu 104 dibagi 7. Dan maka dapatlah hasil 14,5. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya. Saya akan membahas tentang PSJF. PSJF disebut juga sebagai shortest remaining time first. PSJF merupakan proses yang akan dijalankan berdasarkan sisa proses BT terkecil. Langkah pertama, jumlahkan jumlah BT atau lama prosesnya untuk mengetahui lama proses keseluruhan 5 ditambah 3 ditambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Jadi keseluruhan lama prosesnya adalah 27. P1 akan dijalankan proses pertama kali karena memiliki AT terkecil yaitu 0 ms. P1 mempunyai BT 5. Jadi berjalan 1 ms terlebih dahulu sehingga P1 BT dari 5 menjadi sisa 4. Selanjutnya, melakukan perbandingan dengan P2 dengan B3, BT3. Bisa dilihat dikarenakan proses P2 mempunyai BT paling kecil dari P1 dengan demikian proses yang dijalankan selanjutnya adalah proses P2. Proses P2 berhenti di 4 ms, ST sama dengan 1 dan FT sama dengan 4, maka RT sama dengan FT dikurang AT, maka respon time sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Datang proses P4 di MS4 ternyata memiliki sisa proses BT terkecil yaitu 4 ms, sorry, 1 ms dari proses yang lainnya, maka P4 akan dijalankan sebanyak 1 ms sampai habis. Proses P4 telah selesai dijalankan sampai habis, maka didapatkan ST dan FT berdasarkan kotak proses di bawah ini. ST sama dengan 4 dan FT sama dengan 5. Maka RT sama dengan finish time dikurang arrival time. Maka respon time sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Selanjutnya P7 akan dijalankan karena memiliki BT terkecil yaitu 2 ms dari proses yang lainnya. Maka P7 dijalankan sebanyak 2 ms sampai habis. Setelah proses P7 selesai dijalankan sampai habis, maka didapatkan ST dan FT berdasarkan kotak proses di bawah ini, yaitu ST sama dengan 5 dan FT sama dengan 7. Maka respon time sama dengan dikurang finish time dikurang arrival time, maka respon time sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Selanjutnya kita bandingkan P1 dan P3, bisa dilihat bahwa sisa BT dari P1 dan P3 memiliki BT yang sama. Jika memiliki BT yang sama, maka kita bandingkan dengan AT yang terkecil. Maka yang akan dijalankan adalah P1 karena memiliki AT terkecil yaitu 0 ms, maka P1 akan dijalankan sebanyak 4 ms sampai habis. Proses P1 telah selesai sampai habis, maka didapatkan ST dan FT berdasarkan kotak proses di bawah ini. ST sama dengan 0 dan FT sama dengan 11. Maka RT sama dengan FT dikurang AT, maka respon time sama dengan 0 dikurang 11 sama dengan 11. Selanjutnya P3 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil yaitu 4 ms dari proses yang lainnya. Maka P3 akan dijalankan sebanyak 4 ms sampai habis. Proses P3 telah selesai sampai habis, maka didapatkan ST dan FT berdasarkan kotak proses bawah ini. ST sama dengan 11 dan FT sama dengan 15. Maka RT sama dengan 15 dikurang 4 sama dengan 11. Selanjutnya kita bandingkan P6 dan P5, bisa kita lihat bahwa sisa BT dari P6 dan 5 memiliki sisa proses yang sama. Jika memiliki sisa BT yang sama, maka kita bandingkan dengan AT terkecil. P6 akan dijalankan karena memiliki AT terkecil yaitu 1 ms. Maka P6 akan dijalankan sebanyak 6 ms sampai habis. Proses P6 selesai, maka ST sama dengan 15 dan FT sama dengan 21. Maka RT sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20. Selanjutnya P5 akan dijalankan sebanyak 6 ms sampai habis. Proses P5 selesai, maka ST sama dengan 21 dan FT sama dengan 27. Maka RT sama dengan RT sama dengan finish time dikurang arrival time, maka respon time sama dengan 27 dikurang 2 sama dengan 25. Kita akan mencarinya TI sama dengan kuantum RT sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 1 ditambah tambah sorry
11 ditambah 3 ditambah 20 tambah 25 tambah 2 tambah 11 tambah 2 sama dengan 74. Untuk mencari TR, kita harus TI kita bagi dengan banyaknya proses yang ada di atas, yaitu ada sebanyak 7. Jadi 74 dibagi 7 sama dengan 10,57. Sekian dari saya, maka dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alas Fikir Utama. Pada materi kali ini saya akan melanjutkan NPSJF. NPSJF adalah antrian dengan prioritas tanpa preemsi yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek. Makin pendek proses, makin tinggi prioritasnya. Langkah pertama, jumlahkan semua BT atau lama proses untuk mengetahui lama proses keseluruhan 5 ditambah 5. Bisa dekat ya? Langkah pertama, jumlahkan semua BT atau lama proses untuk mengetahui lama proses keseluruhan 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2. Maka akan kita dapatkan lama proses keseluruhan adalah 27. P1 akan melakukan proses yang pertama kali karena memiliki AT terkecil yaitu 0 ms. P1 akan dijalankan sebanyak 5 ms sampai habis. Proses P1 selesai maka ST sama dengan 0 dan FT sama dengan 5. Maka RT sama dengan FT dikurang AT, maka RT sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya, proses P4 akan dijalankan karena memiliki BT yang terkecil dari proses yang lainnya. P4 dijalankan sebanyak 1 ms sampai habis. Proses P4 selesai, maka ST sama dengan 5 dan FT sama dengan 6. Maka RT sama dengan FT dikurang AT, maka RT sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya, proses P7 akan dijalankan karena memiliki BT yang terkecil dari proses yang lainnya. P7 dijalankan sebanyak 2 ms sampai habis. Proses P7 selesai, maka ST sama dengan 6 dan FT sama dengan 8. Maka RT sama dengan FT dikurang AT, maka RT sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Selanjutnya, proses P2 akan dijalankan karena memiliki BT yang terkecil dari proses yang lainnya. P2 dijalankan sebanyak 3 ms sampai habis. Proses P2 selesai, maka ST sama dengan 8 dan FT sama dengan 11. Maka RT sama dengan FT dikurang AT. Maka RT sama dengan 11 dikurang 1 sama dengan 10. Selanjutnya proses P3 akan dijalankan karena memiliki BT yang terkecil dari proses yang lainnya. P3 dijalankan sebanyak 4 ms sampai habis. Proses P3 selesai, maka ST sama dengan 11 dan FT sama dengan 15. Maka RT sama dengan FT dikurang AT, maka RT sama dengan 15 dikurang 4 sama dengan 11. Selanjutnya proses P6 akan dijalankan karena memiliki AT yang terkecil dari proses yang lainnya. P6 dijalankan dengan sisa BT sebanyak 6 ms sampai habis. Proses P6 selesai, maka ST sama dengan 15 dan FT sama dengan 21. Maka RT sama dengan FT dikurang AT. Maka RT sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 21. Selanjutnya proses P5 akan dijalankan karena memiliki BT yang terkecil dari proses yang lainnya. P5 dijalankan sebanyak 6 ms sampai habis. Selanjutnya P5 selesai, maka ST sama dengan 21 dan FT sama dengan 27. Maka RT sama dengan FT dikurang AT, maka RT sama dengan 27 dikurang 2 sama dengan 25. T1 sama dengan RT sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 3 sama dengan 77. TR sama dengan T1 atau N proses sama dengan 77 per 7 sama dengan 11. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan bagian round robin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Murad Falevi. Dan langsung saja kita masuk kepada penjelasan dari round robin. Nah, round robin ini biasa disingkat RR adalah merupakan penjualan tanpa prioritas dan dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian prosesor melayani sejenak setiap proses tergantung besarnya kuantum waktu. Secara berturut-turut, proses yang dilayani prosesor dan belum rampung akan kembali ke akhir antrian yang ada. Kuantum waktu. Kuantum waktu juga biasa disimbolkan sebagai Q. Nah, ini adalah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Perubahan kuantum waktu membedakan hasil layanan terhadap antrian yang sama. Kemudian di slide selanjutnya, langkah pertama jumlahkan semua BT per lama proses untuk mengetahui lama proses keseluruhan 5 tambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2, maka akan kita dapatkan lama proses keseluruhan data adalah 27. Kemudian, kuantum dari soal ini adalah 2, jadi sesuai dengan definisi penjadwalan round robin, setiap proses akan berjalan sebanyak jumlah kuantum dan sisanya akan mengantri setelah proses berakhir. Dan P1 memiliki lama proses 5 ms, tapi kali ini hanya akan berjalan sesuai dengan kuantum yaitu 2 ms, sehingga lama proses P1 akan dikurangi dengan kuantum dan sisanya mengantri hingga semua proses dieksekusi. Selanjutnya proses P2 berjalan sebanyak 2 ms yang mana BT-nya 3 ms dikurangi dengan kuantum menjadi 1. Selanjutnya juga ada proses P6 berjalan sebanyak 2 ms yang mana BT-nya 6 ms dikurangi dengan kuantum menjadi 4. Dan selanjutnya ada proses P5 berjalan sebanyak 2 ms yang mana BT-nya 6 ms dikurangi dengan kuantum itu menjadi 4. Dan di sini proses P4 itu berjalan sebanyak 2 ms yang mana BT-nya 1 ms dikurangi dengan kuantum menjadi 0, maka ST sama dengan 8 dan FT sama dengan 9. Maka RT sama dengan FT kurang AT, RT sama dengan 9 kurang 3 sama dengan 6. Nah, selanjutnya proses P3 berjalan sebanyak 2 ms yang mana BT-nya 4 ms dikurangi dengan kuantum menjadi 2. Selanjutnya proses P7 berjalan sebanyak 2 ms yang mana BT-nya 2 ms dikurangi dengan kuantum menjadi 0. Maka ST sama dengan 11 dan FT sama dengan 13. Kemudian RT didapat hasil FT kurang AT dan di sini hasil dari 13 kurang 5 sama dengan 8 itu mewakili dari RT-nya itu sendiri. Dan selanjutnya proses P1 berjalan sebanyak 2 ms yang mana BT-nya 3 ms dikurangi dengan kuantum menjadi 1. Dan P2 berjalan sebanyak 2 ms yang mana BT-nya 1 ms dikurangi dengan kuantum menjadi 0. Dan P6 berjalan sebanyak 2 ms yang mana BT-nya itu juga 4 ms dikurangi dengan kuantum menjadi 2. Dan selanjutnya proses P5 berjalan sebanyak 2 ms yang mana BT-nya 4 ms dikurangi dengan kuantum menjadi 2. Dan selanjutnya proses P3 berjalan sebanyak 2 ms yang mana BT-nya 2 ms dikurangi dengan kuantum menjadi 0. Dan di sini didapat T1 sama dengan HRT sama dengan 23, 15 tambah 24 tambah 25 tambah 6 tambah 18 tambah 8 sama dengan 119, TR sama dengan TI per N proses sama dengan 119 per 7 sama dengan per 17. Baik, kiranya sekian dulu penjelasan dari saya tentang round robin. Mungkin akan dilanjutkan penjelasan selanjutnya dengan teman saya. Saya Murad Falevi, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Noval Ramadhani di sini akan menjelaskan sebuah proses penjadwalan prosesor menggunakan HPRN. Yang mana HPRN sendiri di sini merupakan penjadwalan mendahulukan proses terpendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan lama oleh waktu antriannya. Dan di sini kita memiliki beberapa 7 proses, yaitu yang pertama proses P1 dengan AT atau arrival time 0,
BT berstem dengan 5. Kemudian ada P2 dengan AT1, BT3, P6 AT1, BT-nya 6, P5 AT-nya 2 dan BT-nya 6, P4 dengan AT-nya 3 dan BT-nya 1, P3 dengan AT-nya 4 dan BT-nya 4, dan kemudian terakhir ada P7 dengan AT-nya 5 dan BT-nya 2. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan proses yang pertama kali, yaitu P1, dikarenakan AT-nya yang dimilikinya yaitu paling terkecil 0. Maka P1 di sini memiliki BT5 yang dapat kita jalankan sampai habis dan mendapatkan hasilnya juga, dimana di sini kita mendapatkan saat mulainya yaitu 0 dikarenakan AT-nya 0, yang kemudian saat selesainya 5 dan RT-nya 5. Setelah P1 diproses, kita akan mempertimbangkan rasio penalti terbesar dan seluruh proses, dan rumus mencari rasio dengan rumusnya yaitu, yang pertama kita mencari waktu sia-sianya S dengan rumus FT dikurang AT, dilihat dari proses yang telah selesai sebelumnya, dan kemudian kita cari rasio penalti dengan rumus S atau proses ditambah dengan BT dan dibagi dengan BT, dan kemudian kita dapat mengetahui proses selanjutnya yaitu P4 karena memiliki rasio penalti terbesar yaitu 3, yang dimana ini didapat dari 2 ditambah 1 dibagi 1 sama dengan 3, maka akan dijalankan sesuai dengan BT-nya yang sebanyak 1 ms. Maka ST sama dengan 5, dimulai dari 5, ST-nya dimulai dari 5, kemudian saat selesainya 6, yang dimana 6 ini didapatkan dari hasil 5 ditambah 1 sama dengan 6, kemudian RT-nya kita dapatkan 3, yang dimana hasilnya itu didapatkan dari 6 dikurang 3 AT. Selanjutnya, dengan cara yang sama, untuk mengetahui proses yang akan terlebih dahulu dijalankan dengan mencari rasio penalti terbesar dari sisa proses yang ada, maka FT yang dipakai untuk proses ini yaitu yang telah selesai sebelumnya, yaitu P4 yang kita akan gunakan nantinya. Kemudian selanjutnya proses yang akan dijalankan yaitu P2 karena memiliki rasio terbesar yaitu 2,6, dimana ini didapatkan dari hasil 5 tambah 3 dibagi 3 sama dengan 26. Maka P2 akan dijalankan sesuai dengan BT-nya yaitu sebanyak 3. Kemudian ST kita mulai dari 6 hasil dari P4 tadi, dan FT-nya 9 hasil dari pertambahan 6 ditambah 3. Kemudian dengan hasil RT-nya 8 yang didapat dari pengurangan dari AT, 9 dikurang 1 sama dengan 8. Selanjutnya proses yang dijalankan yaitu P7 karena memiliki rasio terbesar yaitu 3, yang dimana didapatkan dari 4 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 3. Maka dia akan dijalankan sesuai dengan BT-nya yaitu sebanyak 2. Maka ST dimulai dari 9 dan FT didapat hasilnya yaitu 11 dari penjumlahan 9 tambah 2, maka kita mendapatkan RT yaitu 6 dengan pengurangan dari hasil 9 dikurang 5. Selanjutnya proses yang akan dijalankan yaitu P3 karena memiliki rasio terbesar yaitu 2,75, yang dimana ini didapatkan hasil dari 7 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,75, maka dapat langsung dijalankan sampai habis dengan dijalankan sesuai dengan BT-nya yaitu sebanyak 4 ms, stemnya 4 ms. Maka ST di sini kita akan mulai dari 11
hasil dari P7 tadi. Kemudian selesainya yaitu 15, hasil penjumlahan dari 11 tambah 4, kemudian dengan hasil RT nya 11, hasil pengurangan dari 15 kurang 4. Di antara dua proses yang tersisa, P6 memiliki rasio penalti terbesar yaitu 3,3, yang dimana hasilnya itu didapat dari 14 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 3,3. Maka P6 dapat langsung dijalankan terlebih dahulu karena P5 hanya satu-satunya proses yang tersisa. P6 dijalankan sesuai dengan BT nya yaitu 6. Maka ST nya dimulai dari 15, yang kemudian saat selesainya itu atau FT nya didapat yaitu 21, hasil penjumlahan 15 tambah 6, kemudian yang hasil RT nya yaitu 20 dari penjumlahan 21 dikurang 1. Selanjutnya proses yang tersisa yaitu P5. P5 ini dijalankan sesuai dengan BT nya yaitu 6. Maka ST nya dimulai dari 21, yang kemudian kita dapat hasil FT nya itu 27, hasil penjumlahan 21 ditambah 6, kemudian kita dapatkan juga hasil RT nya yaitu 25, hasil pengurangan dari 27 dikurang 2. Maka dari sini kita dapat menjumlahkan semuanya dengan rumus TI sama dengan sigma RT. Kita jumlahkan semua di sini yaitu 5 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 6 sama dengan 78. Dan di sini kita akan mencari TR-nya dengan rumus sama dengan sigma TI dibagi N proses, yang mana sigmanya itu ialah 78 dan N prosesnya itu ada sebanyak 7, jadi dibagi 7, 78 dibagi 7 sama dengan 11,4. Sekian dari saya, terima kasih.